Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar materi tentang jujur dan menepati janji di pertemuan yang kedua. Tujuan pembelajaran melalui model pembelajaran bermain peran atau role playing, peserta didik mampu 1. Menyajikan contoh-contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. 2. Menyajikan contoh-contoh perilaku menepati janji dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Mari kita lihat contoh-contoh sikap jujur berdasarkan tepat. Contoh di rumah. 1. Memberitahukan hasil ujian sekolah kepada orang tua meskipun nilainya kurang baik. Artinya, jujur saja kepada orang tua bahwa nilai kalian tidak sesuai atau kurang dari KKM. Sampaikan saja, insya Allah nanti diperbaiki selanjutnya. Kedua, berterus terang saat melakukan kesalahan. Contohnya, apabila ibu menyuruh kalian untuk cuci piring atau kalian memecahkan piring tersebut, maka kalian harus jujur bahwa kalian telah memecahkan piring tersebut. Kemudian yang ketiga, mengembalikan uang belanja sebagaimana mestinya. Contoh, kalau ibu menyuruh kalian membeli mie instan dengan membawa uang 10.000 dan mie instannya seharga 3.000, pengembaliannya 7.000, kalian harus mengembalikan kepada ibu, terkecuali ibu sudah memberikan kepada kalian, baru kalian bisa mengambilnya. Kemudian, tidak berpura-pura tidur ketika dipanggil. Contohnya, ibu memanggil, "Dek, coba ambilkan ini." Jangan kalian pura-pura sakit biar tidak disuruh atau tidak disuruh ke sekolah. Itu adalah kebohongan, tidak boleh dilakukan. Kemudian, tidak melebihkan uang membayar buku. Artinya apa? Kalau buku di sekolah harganya 5.000, katakan 5.000, jangan mengatakan 10.000. Itu tidak baik. Contoh di sekolah. 1. Tidak mencontek hasil pekerjaan teman ketika ujian. Kalian harus percaya kepada diri sendiri, harus bisa mengerjakan sendiri, tidak boleh mencontek punya teman. Itu tidak baik. Kemudian yang kedua, mengembalikan buku perpustakaan. Apabila kalian meminjam buku perpustakaan, kalian harus mengembalikan karena itu adalah milik sekolah, bukan milik pribadi. Yang ketiga, berkata jujur kepada teman atau bapak ibu guru. Contoh, kalau kalian lambat ke sekolah, kemudian ditanya sama bapak atau ibu guru, "Kenapa lambat?" Kalau kalian lambat bangun, itu katakan sama bapak atau ibu guru bahwa kalian lambat bangun. Tidak boleh alasan selain itu. Kemudian selanjutnya, tidak melakukan titip absen. Artinya apa? Kalian tidak memberitahukan kepada sekretaris bahwa kalian hadir, padahal kalian bolos. Kemudian bertanya jika belum paham. Apabila ada guru yang menerangkan, kalau kalian belum paham, kalian bisa bertanya. Tidak boleh diam, ya. Harus bertanya, jangan menganggap nanti dibilang bodoh lah, apalah. Tidak boleh, kalian harus bertanya kalau belum paham. Kemudian contoh selanjutnya, membayar harga barang yang dibeli sesuai dengan ketentuan kantin sekolah. Contohnya, kalian ambil barang atau nasi sama aqua, jadi kalian harus membayar kedua harga tersebut. Jangan ambil nasi sama aqua, bayarnya hanya aqua saja atau air mineral. Itu namanya bohong.
Selanjutnya contoh di masyarakat, yaitu 1. Contohnya menaati peraturan lalu lintas. Apabila kalian mengendarai motor dan mendapati lampu merah, kalian harus berhenti, karena kalau kalian jalan terus, tidak menjaga kemungkinan sesuatu hal yang tidak diinginkan akan terjadi. Kemudian contoh berikutnya yaitu tidak menyuap petugas ketika ditilang. Ya, jadi apabila kalian ditilang, maka kalian tidak boleh menyuap petugas tersebut di tempat. Kalian harus mengikuti sidang di pengadilan. Nanti pengadilanlah yang memutuskan kalian melanggar pasal apa. Ya, jadi nanti di pengadilanlah baru kalian menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian yang ketiga, memberikan informasi yang benar ketika ada orang bertanya tentang alamat. Ya, jadi kalau ada orang yang datang bertanya, di mana alamatnya si bapak ini, kalian harus menjawab dengan sejujur-jujurnya. Kalau kalian tidak jujur atau bohong-bohong, kasihan orangnya yang bertanya, ya, itu tidak baik. Kemudian contoh selanjutnya yaitu tidak mengurangi takaran atau timbangan. Contohnya apabila seorang pedagang kain melakukan mengukur kain yang tadinya dibeli sebanyak 1 meter, dia hanya mengukur 95 cm. Yang 5 cm-nya haram dan kalian tidak boleh memakan uang yang hasil yang haram. Atau contoh si penjual beras, apabila ada orang membelinya 3 kilo, dia menimbang dengan kecurangan hanya 2 kilo lebih. Yang lebihnya itu adalah curang, itu tidak boleh. Kemudian yang kelima, contoh yang kelima, mengembalikan barang yang bukan miliknya. Ya, apabila kalian berjalan dan menemukan sebuah dompet, maka kalian harus mengembalikan kepada pemiliknya dengan cara melihat alamat tersebut, melihat identitas orang tersebut, dan mengumumkannya bisa lewat sosmed atau bisa diumumkan di masjid terdekat. Jadi kalian harus mengembalikan dompet tersebut. Sekarang kita lihat contoh-contoh penerapan perilaku menepati janji. Yang pertama, menjalankan perjanjian yang telah disepakati dengan sungguh-sungguh. Contohnya, apabila kalian sebagai siswa berjanji dengan peraturan di sekolah, kalian harus mengikuti peraturan yang ada. Jadi, tidak boleh melanggar peraturan yang sudah ditetapkan sekolah. Kemudian, contoh yang kedua, tidak mengkhianati teman seperjuangan. Contohnya, apabila seseorang meminjam uang kepada temannya atau buku pinjamnya hari Senin dan janji mengembalikan hari Rabu. Hari Rabu itu harus dikembalikan, tidak boleh meleset dari perjanjian, ya. Kemudian contoh berikutnya, tidak bersumpah palsu atau berdusta. Contohnya, tidak mengingkari janji yang sudah berjanji untuk tidak melanggar peraturan yang ditetapkan dan beliau menaati peraturan yang ada. Kemudian yang keempat, memenuhi janji-janji ketika masa kampanye. Contohnya, ada seorang caleg, begitu masa kampanye banyak sekali janji-janjinya. Jadi setelah
terpilih, caleg tersebut harus menepati janji-janjinya, tidak boleh melanggar dari janji-janji tersebut. Ya, kesimpulannya kita harus bersikap jujur dan menepati janji, karena Allah Maha melihat dan Maha mengetahui segalanya apa yang kita perbuat. Alhamdulillah, selesai pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.